Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kami akan membuat video mengenai pembahasan kebijakan-kebijakan yang terjadi pada masa Bapak Jokowi I dari periode 2014 sampai dengan 2019. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas 12 IPA 3 yang beranggotakan saya sendiri Zaidan Nourineka dan rekan-rekan saya Saya Indah Nazara Aswandi. Saya Nur Zairul Asti Mafira. Dan saya Syafais Bazahwa. Stay tune video selanjutnya. Seperti yang sudah kami bilang dari awal, kami akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang terjadi pada masa Bapak Jokowi I dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Tapi sebelum itu, aku ingin tanya nih sama teman-teman semuanya. Teman-teman udah tahu belum sih siapa itu Jokowi dan kenapa kami harus membahas dirinya? Aku kasih tahu dulu ya teman-teman. Jokowi adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Maka dari itu, kami akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang terjadi pada masa periode beliau. Stay tune terus. Sebagai informasi kita bahwa pada tanggal 20 Oktober tahun 2014 untuk pertama kalinya Jokowi dan Yusuf Kala dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, untuk menjalankan sistem tata negara kita diperlukan kebijakan-kebijakan untuk bisa menjalankan sistem pemerintahan. Nah, adapun kebijakan-kebijakan yang dapat diambil lalu diterapkan untuk menjalankan sistem pemerintahan adalah yang pertama, kebijakan politik. Kebijakan politik ini merupakan penjelasan tentang sistem ketenegaraan. Yang kedua adalah kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi merupakan penjelasan tentang roda keuangan dalam suatu negara. Dan yang ketiga adalah kebijakan sosial budaya. Kebijakan sosial budaya ini merupakan tentang penjelasan bagaimana suatu kehidupan dapat berjalan dengan baik di suatu negara. Nah, adapun penjelasan terkait kebijakan-kebijakan ini dapat dijelaskan oleh teman-teman saya. Berikut penjelasannya. Selama pemerintahan Jokowi I, beberapa kebijakan yang terjadi antara lain 1. Pemberantasan korupsi. Jokowi menekankan pemberantasan korupsi dengan membentuk kabinet kerja serta memperkuat lembaga anti korupsi seperti KPK. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Jokowi melakukan pembangunan infrastruktur dan mengadakan implementasi mengenai program-program infrastruktur secara besar-besaran seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, serta pembangunan proyek infrastruktur lainnya. Bagian dari upaya untuk meningkatkan kreativitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, desentralisasi kekuasaan. Jokowi mendorong desentralisasi kekuasaan dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk pembangunan dan pelayanan publik tingkat lokal. Yang keempat, reformasi birokrasi. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pemerintah melalui reformasi birokrasi. Serta termasuk ke dalam program penurunan birokrasi dan penerapan teknologi informasi. Yang kelima, program kesejahteraan sosial. Jokowi mengeluarkan program-program kesejahteraan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Pekerja, Kartu Kesejahteraan Sosial atau KKS untuk memberikan akses pendidikan, pelatihan kerja, dan memberikan bantuan kepada keluarga yang rentan. 6. Diplomasi luar negeri aktif. Pemerintah juga termasuk ke dalam diplomasi luar negeri aktif untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, keamanan regional, serta global. Nah, adapun kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Jokowi JK pertama, yang diantara lain yang pertama adalah program Nawacita. Program Nawacita merupakan sebuah program yang diusulkan oleh Jokowi yang mencakup berbagai aspek pembangunan termasuk ekonomi. Nah, adapun prioritas utama dalam program Nawacita ini adalah penguatan sektor infrastruktur, lalu yang kedua adalah peningkatan investasi, dan yang ketiga adalah peningkatan daya saing ekonomi nasional. Yang kedua adalah pemberdayaan UMKM. Seperti kita ketahui bahwa kepanjangan dari UMKM sendiri adalah usaha mikro kecil menengah. Nah, pada masa pemerintahannya Jokowi
melakukan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah melalui beberapa program dengan memberikan akses pembiayaan, pelatihan, serta berbagai teknis lainnya. Hal ini guna untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Nah, yang ketiga, adanya pembangunan infrastruktur. Nah, pada masa pemerintahannya Jokowi juga mengambil fokus dalam pembangunan infrastruktur, yaitu seperti pembangunan jalan tol, bandara, atau pelabuhan, serta pembuatan kereta api cepat. Nah, hal ini guna untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, lalu memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Nah, yang keempat adanya reformasi struktural. Pada masa pemerintahannya, Jokowi juga berupaya untuk menerapkan reformasi struktural. Hal ini meliputi seperti hal perizinan penjualan, perbaikan investasi, dan yang terakhir adalah mengurangi birokrasi yang berbelit-belit guna untuk memudahkan investasi dan ekonomi Indonesia. Nah, yang kelima yaitu adanya program kesejahteraan sosial. Hal ini seperti adanya Kartu Indonesia Pintar, lalu Kartu Indonesia Sehat, dan program Harapan Keluarga. Hal ini berguna untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang keenam, adanya peningkatan ketahanan pangan. Presiden Jokowi juga berfokus untuk meningkatkan produksi pangan supaya adanya peningkatan pangan nasional kita. Nah, lalu hal ini juga seperti memperluas area pertanian, lalu pemberian bibit unggul, dan adanya pembangunan infrastruktur irigasi. Lalu yang ketujuh itu adanya reformasi subsidi. Itu pemerintah ingin berupaya adanya reformasi subsidi supaya adanya efisiensi dalam pengeluaran negara. Dan yang kedelapan, adanya peningkatan energi terbarukan. Presiden Jokowi selalu ingin meningkatkan adanya pemanfaatan energi terbarukan seperti energi surya dan angin. Nah, pada masa pemerintahan Jokowi saat ini ada beberapa kebijakan sosial budaya yang dapat diterapkan di dalamnya. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menguatkan identitas nasional, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta mempromosikan suatu kebudayaan di Indonesia. Ada beberapa program yang ada di kebijakan sosial dan budaya. Yang pertama adalah program Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Program ini diberikan pemerintah untuk siswa atau keluarga yang kurang mampu. Program tersebut bertujuan untuk memberikan fasilitas dan sarana serta meningkatkan partisipasi kepada lembaga pendidikan. Yang kedua adalah program pembangunan desa wisata. Program tersebut bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, serta mempromosikan suatu desa dengan kebudayaan yang ada di dalamnya. Selanjutnya yang ketiga adalah program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Program tersebut diupayakan oleh pemerintah untuk meningkatkan perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan. Program tersebut bertujuan juga untuk meningkatkan peran perempuan dan anak-anak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Yang keempat adalah program pengembangan industri kreatif. Nah, untuk menghargai para pencipta industri kreatif tersebut, pemerintah melakukan juga kebijakan seperti insentif pajak dan pemberian modal. Yang kelima yaitu penghargaan kepada kebudayaan dan seni. Dalam rangka menghargai seniman-seniman Indonesia, pemerintah pada masa Jokowi saat ini mengadakan festival-festival seni serta mendukung adanya kegiatan-kegiatan dan memberikan penghargaan kepada seniman-seniman yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, pada masa pemerintahan Jokowi periode pertama ini disini terdapat keberhasilan dan juga kegagalan beliau dalam menjalankan program kerja. Nah, saya akan menyebutkan beberapa keberhasilan beliau dalam menjalankan program kerja. Pada masa pemerintahan Jokowi terdapat kelebihannya, yaitu pertama adalah Jokowi itu fokus membangun infrastruktur pada masa periode pertamanya. Hal itu dapat kita lihat dari banyaknya proyek-proyek besar seperti pembangunan tol Trans Jawa, lalu ada juga pembangunan pengembangan bandara internasional seperti Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Jakarta, Bandara Internasional Juanda yang ada di Surabaya, Bandara Internasional Ngurah Rai yang ada di Bali. Mereka juga membangun kereta cepat yang hubungkan antara Jakarta dan Bali. Jokowi dan Kala juga meresmikan kembali proyek-proyek mangkrak seperti
Tol Solo, lalu ada Waduk Jati Gede, dan juga PLTU Batang. Pada masa pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala ini, angka kemiskinan di Indonesia itu turun sekitar 1,14% dari 9,82% yang sebelumnya menginjak angka 10,96% pada September 2014. Nah, pada masa pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala ini juga, Indonesia mulai menerapkan sistem kurikulum 2013 yang sebelumnya Indonesia itu mewajibkan anak-anak untuk sekolah selama 9 tahun. Namun sekarang diwajibkan menjadi 12 tahun. Mereka juga meluncurkan program-program yang sangat bermanfaat seperti adanya Kartu Indonesia Pintar atau KIP dan Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Lalu mereka juga meluncurkan BLT atau bantuan langsung tunai yang diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang keberhasilan kebijakan-kebijakan pada masa Jokowi 1. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kegagalan-kegagalan yang ada pada kebijakan pada masa pemerintahan Jokowi 1. Yuk ikut. Nah, di Indonesia sendiri pada masa pemerintahan Jokowi 1 ada beberapa kegagalan yang terjadi. Yang pertama adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah upaya yang dilakukan untuk pembaharuan atau perubahan dasar mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, sistem ini memiliki tantangan-tantangan tersendiri bagi masa pemerintahan Jokowi 1. Yang kedua adalah pemberantasan korupsi. Meskipun sudah banyak dilakukan upaya pemberantasan korupsi, tetapi masih ada oknum-oknum yang masih melakukan korupsi. Nah, hal tersebut dilakukan karena tidak ada ketegasan pemerintah atau penegak hukum. Yang keempat adalah pertanian dan ketahanan pangan. Nah, pertanian dan ketahanan pangan ini sudah cukup baik di Indonesia. Akan tetapi masih banyak ketimpangan sosial antara yang di kota dengan yang di desa. Yang keempat adalah sektor kesehatan dan sektor pendidikan. Nah, sektor kesehatan dan pendidikan ini sudah lumayan cukup bagus di Indonesia. Akan tetapi masih ada mungkin sedikit layanan yang diberikan di desa. Jadi, kesimpulan masa jabatan Jokowi periode pertama yaitu adalah beliau berhasil memimpin negara selama 5 tahun. Meskipun masih banyak perdebatan dan penilaian berbeda tentang kinerja beliau. Banyak yang memuji tentang kinerjanya dalam pembangunan infrastruktur dan reformasi ekonomi, sementara yang lain adalah mengkritik kinerja beliau tentang hak-hak asasi manusia dan juga lingkungan hidup. Berbagai catatan pencapaian maupun kekurangan beliau dalam 5 tahun terakhir ini dapat kita jadikan pembelajaran. Apa yang sudah dilakukan pemerintah akan menjadi fondasi kebijakan untuk mempersiapkan bangsa lebih maju ke depannya. Nah, pada akhir periode pertamanya, Jokowi mengajukan diri kembali untuk mengajukan ke periode kedua, dan akhirnya beliau terpilih untuk mengajukan periode keduanya pada tahun 2019. Demikianlah video pembahasan mengenai kebijakan-kebijakan yang terjadi pada periode Bapak Jokowi 1. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarawan.